Halo guys, jadi sekarang gue ada soal untuk mencari reaksi perletakan dengan cara analitis kalau misalnya bentuk soalnya belok itu kayak gini. Jadi di sini ada dua perletakan ya, ada sendi dan roll. Terus ada juga ini roll, ini sendi ya. Terus di sini ada juga segitiga. Dia 16 kilonewton per meter lari. Terus ada momen juga dan ada jaraknya kayak gini ya. Nah, ini dengan cara analitis. Oke, langkah yang pertama adalah kalian tentuin dulu reaksi-reaksi dari tiap perletakan yang ada. Nah, kalau misalnya yang A ini kan dia kalau roll itu cuman bisa menahan secara vertikal aja kan. Jadi ya ini cuman ada vertikal ke atas, aku asumsinya ke atas ya, kalau misalnya kalian ke bawah juga bisa. Terus kalau yang B ini kan sendi, kalau sendi itu bisa secara vertikal, bisa juga secara horizontal. Nah vertikal gua asumsi juga ke atas, terus kalau misalnya horizontalnya gua asumsi ke ini deh, ke kanan ya, AB. Nah terus ada ini kan udah nih perletakan. Terus di sini ada beban muatan segitiga juga nih. Nah, kalau segitiga itu caranya adalah kita pakai rumus luas segitiga. Caranya dengan berarti ini tingginya adalah 16 kN per meter lari, terus dikali alasnya adalah 2 dan 4, yaitu 6 meter. Jadi berarti muatannya adalah kita misalnya si R ya. Berarti kan 16 tinggi dikali alasnya tadi 6 meter ya, kali 6 bagi 2 sama dengan berapa? 3 sama dengan 48 ya, 48 kilonewton. Nah jadi beban 3 segitiga ini adalah 48 kilonewton. Nah letaknya di mana? Letaknya tuh dia tergantung. Kalau misalnya kalian mau dari segitiga, dari siku-siku maksudnya, itu berarti 1/3 dari siku-siku tersebut. Jadi kalau 1/3 dari 6 kan berarti 2 kan, berarti dia muatan terpusatnya itu 2 meter dari si siku-siku ini, berarti 48 kilonewtonnya itu di sini ya, kayak gitu ya. Nah ini sumbernya dari sini, ini gua hapus aja ya biar gak ganggu. Nah udah kita ketemu, udah kita uraikan, barulah lanjut kita hitung nih perhitungannya. Nah, reaksi perletakan secara analitis. Oh ya, sebelumnya tapi kalian juga, kita harus kesepakatan dulu nih. Kalian ngitung itu kayak gimana? Perjanjian tandanya. Kalau gua, itu tuh atas, kanan, dan searah jarum jam itu yang positif. Ini ya, perjanjian tanda gua. Oke, langsung kita lanjut reaksi perletakan secara analitis. Sorry. Lagi batuk ya sekarang. Nah, pertama kita sebenarnya kalau gue tuh ngitungnya biasanya tuh yang secara horizontal dulu nih, secara horizontal dibuat sama dengan 0, terus dicari secara vertikal juga sama dengan 0, baru ke momen. Cuman di sini gue langsung cari momen aja deh, biar nanti yang ininya itu buat pembuktian gitu. Nah, semoga kalian kalau dari sini udah paham ya kenapa kita Fx, Fy, M, atau misalnya kalau kalian biasa H, delta F, delta H, FH, delta V kayak gitu. Itu karena emang ya kita kalau misalnya mau nyari itu harus ditinjau berdasarkan itu secara vertikal, horizontal, sama momen. Nah, sekarang gue pengen langsung nyari ke ininya aja nih, Fx sama si momen. Oke, kalau efek sebenarnya gampang sih. Kan ini kan kita ini kan yang horizontal, yang secara horizontal tuh cuman si ini doang, si dari si sendi doang. Kalau si ini kan nggak ada, ini sama ini nggak ada, berarti ini pasti bakalan 0. Jadi nanti HB tuh sama dengan 0 ya. Nah terus ya udah tuh. Terus kita mau nyari, gue langsung mau nyari momen. Nah terserah mau di momen mana, mau momen di A boleh, B boleh.
Cuma kan biar dapet dua-duanya kita harus tinjau dua-duanya ya, kecuali kalau misalnya kita mau ini. Cuma ini bakalan gue pakai buat pembuktian aja sih. Jadi gue mau cari dua-duanya di M, di sendi sama M di roll. Jadi M di A. Jadi ini gue tulis ya, sigma M di A sama dengan 0. Nah berarti ada apa aja kalau di A? Ini berarti kan kalau B ke A berarti kan dia gini ya, dia berlawanan kan, berlawanan arah jarum jam. Berarti si VB-nya itu bakalan negatif. Terus kalau HB-nya kan dia sejajar balok, jadi ya gak ngaruh gitu. Berarti kalau yang dari si sendinya tuh dia bakalan VB-nya adalah minus VB. Terus dikali jaraknya adalah dari B ke A berapa? Berarti 6, 4 10, 16 ya, 16. Jadi VB minus ya, karena kan dia berlawanan tuh. Sedangkan kita kalau positif kan yang searah. Dia minus VB dikali sama jaraknya, yaitu 16 meter ya. Gue tulis 16 aja deh, biar nggak bingung. Nah, terus di sini ada momen nih, Kalau momen ini kan 96 ke searah ya, berarti kita langsung jumlahin ya. Kita jumlahin sama 96. Abis itu ini yang di area sini sudah, terus lanjut ke segitiga. Nah, segitiga kan tadi kita udah dapet nih. Muatannya tuh ternyata 48. 48 berjarak 1/3 dari sini ya. Kalau kita tinjau dari siku-siku berarti ini tuh jaraknya dia berapa? 2 meter ya. Enggak dong. Iya kan 1/3 dari 6 berarti kan 2 meter. Berarti sorry. Berarti ya sebenarnya jaraknya dia di sini ya. Pas sama yang udah diketahui itu. Jadi 48 itu di 2 meter dari siku-siku. Terus kalau misalnya kita tinjau dia terhadap ke momen mau ke A, berarti kan dia searah jarum jam nih. Nanti 48 dikali jarak terhadap si A berarti berapa? 2 meter sama 6 meter, jadi 8 meter ya. Jadi buat yang segitiga tadi kan 48 tuh searah, jadi positif 48 dikali jaraknya 2 sama 6 ya. Kenapa 2? Karena kan emang pusatnya kan tadi di 2 kan, di 2 meter dari siku-siku. Jadi ya udah jaraknya 2 gitu, kita hitungnya 2 aja. 2 ditambah 6 sama dengan 8 sama dengan 0. Nah yaudah kita jumlahkan, minus 16 VB ditambah 96 ditambah 48 kali 8, 384 sama dengan 0. Nah 384 tambah 96 berapa? 480. Terus ini minus 16 VB. Kita pindah-pindah ruas aja lah ya. Udah tinggal hitung-hitung aja kayak biasa, gampangnya gimana terserah. Kita coret VB 480 dibagi 16 30 kilonewton. Arahnya kemana? Asumsinya kalau kita positif kan berarti ke atas ya. Berarti dia arahnya adalah VB-nya ini arahnya ke atas. Kayak gitu. Nah, ini buat reaksi perletakan di B ya. Nah, terus kita lanjut kita udah dapat nih VB. Kita yang belum dapat adalah si VA sama HB. Yaudah kita lanjut. Nah, cara lanjutnya kita tinjau momen di A sekarang. Sebenarnya kalau misalnya mau kalian hitung ini nih, udah langsung dapet sih. Cuman itu kadang bukan buat perhitungan ya, itu malah buat pembuktian aja. Karena sebenarnya yang benar adalah kita nyari tinjauannya tuh per perletakan gitu. Kalau desain kan sih gitu ya ngajarinnya. Jadi kita harus cari di momen lainnya jadinya, bukan di secara vertikalnya. Jadi ini kita lanjut ya, aku cari momen di B. Nah sama berarti kayak tadi ngitung B ke A, berarti sekarang A ke B. Ini kita asumsinya dia 0. Jadi dari A ke B berarti berapa tuh? Dia kan secara vertikal doang ya. Yaudah berarti dia
bergerak ke B. Berarti searah kan? Searah. Dan jaraknya adalah 16. Jadi kita akan kalikan VA dikali 16. Oke, next adalah yang segitiga. Nah, kalau segitiga itu kita lihat nih, 48 yang tadi muatan terpusatnya itu terhadap B berlawanan ya, berarti nanti dia minus. Terus jaraknya tuh berapa? Nah, kan kalau ke sini 2 meter kan, berarti ke sini 4 meter, berarti ya kita hitungnya cuman si 4 meter sama 4 meter. Jadi jaraknya tuh dari yang segitiga yang kita hitung ini terhadap B itu 8 ya harusnya, 4 tambah 4. Jadi nanti kita tuliskan 48 dikali jarak. Dan karena berlawanan jadi minus. 48 dikali 8. Dan jangan lupa momennya. Momennya tuh tetap ada ya. Meskipun dia di B nih, tapi kan ya udah dia tuh ada muatan. Lagi pula kan dia nggak perlu ada jarak kan, nggak perlu dikali jarak, berarti kita tetap masukin dia ke dalam penjumlahan, ke dalam perhitungan. Berarti momennya 96 dan karena dia searah jarum jam berarti 96 tambah 96 sama dengan 0. Yaudah kita perhitungkan. 16 VA dikurang 48 kali 8 berapa tadi? 384 ya, tambah 96 sama dengan 0. Terus 16 VA ini jadi 384, kan ini minus 288 ya, jadi ini positif 288. Terus VA sama dengan 18 kilonewton. Nah, karena positif jadi dia arahnya ke atas juga ya. Kayak gini deh jawabannya. Nah, kita pembuktian nih, benar gak sih VB sama VA-nya tuh segini? Caranya adalah pakai ini, si vertikal ini nih. Nah, gimana perhitungannya? Jadi ini kita uji ya. Kita uji dengan menggunakan sigma FY sama dengan 0. Nah, kalau yang FY kan berarti yang secara vertikal nih. Yang secara vertikal ada apa aja? Ada VA nih, yang secara vertikal tuh ada VA, VB sama ini ya, sama si segitiga ini. Nah, berarti yaudah kita tinggal tambahin aja VA yang tadi ke atas, arahnya ke atas kan VA, VB. Nah, terus kalau ke bawah adalah si segitiga. Segitiganya kan udah kita terhitung tuh 48 ya. 48. Itu harus sama dengan 0. Nah, VA-nya tadi kita dapat ya 18. VB-nya adalah 30. Terus dikurang 48. Dan ternyata ini 48. 48 0. Jadi 0 sama dengan 0. Berarti benar ya perhitungan kita. Jadi ini dia hasil dari reaksi perletakan di A dan B dari contoh soal ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak sekiranya belum paham mau nanya, boleh banget buat tanyain aja di kolom komen, dan terima kasih.